Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizari Gita Azahra dari kelas 12 C absen 32 dan di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Sebelumnya, asam deoksiribonukleat atau yang biasa kita sebut DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk kode 4 huruf. Yang pertama ada A, adenin, yang kedua ada T, timin, yang ketiga ada G, guanin, dan yang terakhir ada C, sitosin. Dan DNA ini tersusun dari dua untai yang saling berpasangan dan membentuk struktur berpilin ganda. Pasangan basa antara dua untai DNA adalah adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Lalu kita masuk ke replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses di mana DNA menggandakan diri dengan cara memisahkan kedua untaiannya dan menggunakan masing-masing untai sebagai cetakan untuk membentuk untai baru yang komplementer. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel, sehingga setiap sel anak mendapatkan salinan lengkap DNA dari sel induk. Lalu di sini ada model mengenai proses replikasi DNA. Yang pertama ada model konservatif. Di sini tuh DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Yang kedua ada model semi konservatif. Di sini tuh DNA induk menjadi dua buah rantai, masing-masing rantai membentuk DNA baru. Yang terakhir ada model dispersif. DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus, masing-masing rantai membentuk DNA baru. Model yang diakui sampai sekarang adalah model semi-konservatif. Lalu di sini ada komponen-komponen yang bekerja dalam replikasi DNA, antara lain adalah DNA, enzim helikase, enzim topoisomerase, enzim DNA polimerase, dan enzim ligase. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang proses replikasi DNA tersebut menurut model semi-konservatif. Yang pertama adalah DNA yang akan direplikasi diputus ikatan hidrogennya oleh helikase, memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 aksen ke 5 aksen DNA awal. Lalu diluruskan oleh topoisomerase. Lalu selanjutnya DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik promoter atau awal ke titik terminator atau akhir, dengan memenuhi aturan downstream juga. Pada rantai berarah 3 aksen ke 5 aksen, replikasi DNA berjalan kontinu atau tidak terputus atau disebut leading strands. Lalu yang kedua ada pada rantai berarah 5 aksen ke 3 aksen, replikasi DNA berjalan discontinue atau terputus atau biasa disebut lagging strands. Lalu, rantai yang mengalami lagging strands mengalami fragmen terputus-putus yang disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh ligase agar DNA baru dapat terbentuk seperti normal. Terima kasih.